Oke, selamat pagi buat yang sudah ada pada saat ini. Selamat kita berjumpa kembali di satu minggu yang sudah berlewat. Eh, Oke, silakan untuk yang sudah gabung bisa aktifkan kamera. Ini ada dua yang sudah bergabung. Ada Yuda, ada Daniel. Oke, Daniel bisa aktifkan dulu. Karena kita dalam posisi recording, biasanya kalau saya recording kalau bisa aktifkan kamera. Karena kita kelas online di sini. Oke, diatur baik-baik, posisi sebaik mungkin. Oke, jadi pertemuan kita kali ini, mungkin ini pertemuan kita secara Zoom. Memang kalau sekolah online, kelas online kita masih, kalau didengar, masih sampai ke kelas 12 selesai ujian UKK. Orang ujian UKK ada kemungkinan di pertengahan April. Jadi kalian ada kemungkinan masuk secara offline itu akhir April. Jadi bukan berarti menutup sampai semangat untuk belajar. Nah, tapi untuk mata pelajaran ini juga saya akan atur. Saya akan mengakhiri pertemuan kita mengenai lighting atau pembahasan secara teori tentang lighting. Kalau yang lalu kan Yuda tidak masuk. Mudah-mudahan bisa nonton recording atau rekaman, karena setiap pembelajaran yang saya lakukan itu biasanya direkam. Kecuali saya lakukan di sekolah, itu tidak bisa. Karena kalau di rumah atau seperti ini, saya bisa setting, bisa atur bagaimana itu. Oke, kita ke topik saja di sini inti. Ini yang lalu kita sudah bahas. Tentunya ini mesti perlu dipahami seperti apa itu lighting. Fungsi pencahayaan juga kita harus kuasai, dan sifat cahaya itu juga kita harus tahu. Untuk supaya kita bisa mengerti cahaya ini bagaimana sih, cahaya ini seperti apa. Nah itu dulu. Jadi kita mesti paham, ada beberapa, ada 4 dan 4 juga untuk sifat cahaya, itu kita mesti paham. Nah, untuk sumber pencahayaan juga kita harus mengerti, dan ada jenis-jenis pencahayaan. Oke, ini yang lalu, mungkin bisa nonton kembali rekaman kelas online kita yang lalu. Oke, kita lanjut. Kita sudah sampai di Oke, teknik pencahayaan studio sudah. Ini ada beberapa jenis peralatan. Oh iya, nanti kita di hari Rabu, saya akan undang kalian untuk kita bisa praktik di sekolah. Meskipun belum ada perintah untuk hal itu, tapi saya rasa itu perlu untuk kita lakukan praktik supaya ketika kita sudah normal lagi, gitu. Memang sebenarnya sudah normal, sudah bisa, ya sudah biasa. Cuma ini lagi fokus ke kakak-kakak kelas kalian, makanya selesai juga orang kakak-kakak kelas ujian supaya sudah terkonsen ke kalian untuk kelas 10 dan kelas 11. Makanya kelas tatap muka secara langsung itu diundur. Oke, jadi tapi tetap kita hari Rabu, mudah-mudahan tidak ada halangan, tidak ada apa yang berkendala. Karena untuk multimedia sebenarnya kita harus bersyukur. Mas ingin tahu apakah itu kena ke kalian angkatan atau adik kelas. Jadi untuk tahun ini kita multimedia dapat lolos untuk SMKPK. Nah, jadi Sir dan teman-teman yang lain yang ada di jurusan bersama Kajur dan pihak sekolah lagi menyusun anggaran-anggaran dan seterusnya. Ada gedung baru, ada khusus gedung percetakan, ada gedung studio, ada lab yang kalau bilang alat-alat yang
adakan nanti alat-alat yang canggih begitu, alat-alat yang bagus. Nah, mudah-mudahan kalaupun saya rasa itu waktu agak kosong tuh Sir, nanti Sir akan isi untuk Sir Pemapel untuk kita bisa datang ke sekolah. Kita akan coba penggunaan lighting di sini. Karena berbicara soal lighting agak susah kalau mau dibahas mengenai cuma lewat online seperti ini. Kita harus lihat secara langsung peletakannya dan seterusnya, baru intensitas dari cahaya lighting itu, apa yang akan terjadi ketika lampu taruh sebelah sini, taruh sebelah sana, nah itu. Dan settingan kamera juga harus sesuai di situ. Oke, jadi ini alat-alat. Ini sudah dibahas. Ada alat-alat tertentu yang mungkin sudah tidak perlu digunakan. Nah, untuk reflektor yang saya kayak gini, nah ini juga sebenarnya alat yang sangat penting. Pasar ada dua sebenarnya. Satu yang besar, cuma mau dipakai kakak kelas pernah saya patah dulu. Mudah-mudahan yang serpinya yang ini nggak saya patah, nanti kan bangkit. Cuma serpi reflektor so agak bisa karena reflektor juga reflektor yang cukup murah yang dibeli, bukan reflektor yang mahal-mahal, dan juga DP size ukuran nggak terlalu besar, jadi mungkin tak terlalu berpengaruh. Mungkin yang akan berpengaruh di bagian lapisannya ini, karena ini bagian lapisan. Biasanya reflektor itu bukan cuma satu mode di sini, dia ada banyak mode. Ada yang berkuning begini. Ini untuk memantulkan cahaya dan menimbulkan satu efek panas gitu, atau lebih ke kuning-kuningan gitu. Baru ada yang hitam. Nah, biasanya hitam ini untuk memblok cahaya. Mungkin ada di bagian tertentu dia kena cahaya. Nah, itu bisa diblok lewat ini. Baru yang putih tentunya memantulkan untuk cahaya yang kayak lampu yang sering digunakan atau dan seterusnya. Tentunya menghasilkan efek yang berwarna putih. Nah, baru yang ini yang softbox ini bisa jadi kita foto di luar ruangan atau outdoor. Kita menggunakan ini, menggunakan reflektor ini dengan mode yang ini, yang softbox ini, soft ring ini. Baru misalnya diletakkan di atas kepala. Misalnya matahari di bagian atas dan terlalu keras atau gimana. Nah, kita ingin menunjukkan soft light, ada kan hard light, ada yang soft light. Kita bisa menggunakan seperti ini. Kalau ini di pembungkus. Sarpunya begini ada. Cuma agak bisa. Paling kita pakai yang di dalam saja. Oke, baru ada payung. Cuma sekarang agak nggak zaman sih payung. Paling banyak ini softbox. Nah, softbox digunakan untuk menghasilkan efek cahaya yang lebih halus. Jadi dia ada stand pastinya. Ini kalau ini di belakangnya softbox itu yang cuma ini DP kotak ini. Tapi bukan berarti softbox ini lampu atau flash, bukan. Ini cuma sebagai alat bantu flash atau lampu strobo atau tungsten, supaya cahaya itu cuma di seputar ini, dia tidak akan masuk di luar dari itu. Jadi cuma di bagian tertentu. Tentunya karena softbox-nya dia mengarah ke satu pusat, jadi bagian pusat tertentu yang dia akan pancarkan. Tapi dengan ada bantuannya rupa kayak kain yang lebih soft, sehingga cahaya yang mungkin keras terlihat lebih halus. Nah, baru ada honeycomb. Nah, honeycomb ini biasanya terdapat juga ada yang softbox yang menggunakan honeycomb. Jadi dia kayak lebah. Kalau tahu sarang lebah kan dia kecil-kecil gitu. Supaya kenapa seperti itu? Supaya cahayanya lebih difokuskan. Jadi bukan menunjukkan satu efek gitu, atau kayak di mana sampai dia ada kotak-kotak di cahaya dari orang, tidak seperti itu. Nah, itu
Cuma di sekolah belum ada, kan ada kemungkinan ini bisa juga ada kalau sudah ada SMKPK. Jadi peralatan-peralatan ini kan lebih lengkap. Snoot ini nggak terlalu banyak dipakai dan oke, kita ke teknik pencahayaan dalam fotografi. Oke, ada yang namanya yang high key lighting. Nah, teknik pencahayaan yang menghasilkan warna yang sangat kontras. Jadi ini lebih banyak memang ke foto wedding, lebih ke putih-putih lah begitu. Jadi terkesan lebih berwarna putih itu lebih ditonjolkan. Nah, bisa juga di dalam fotografi produk, kosmetik, atau fotografi yang memperkenalkan barang dan seterusnya, atau mobil, foto-foto seperti itu. Nah, biasanya dengan menggunakan konsep high key lighting. Jadi dia terkesan lebih bersih, ada DP makna juga di situ. Baru ada yang low key lighting, ada high, ada low pastinya. Namanya high berarti tinggi, kalau low berarti rendah. Berarti cahaya ini lebih rendah atau lebih gelap dibandingkan yang tadi. Nah, kayak ini. Foto low key lighting sangat minim ditekankan bagian tertentu. Nah, ini setiap teknik-teknik seperti ini menunjukkan satu pesan, kayak warna ya yang lalu. Misalnya merah, pesannya apa? Semua begitu. Berbicara soal gambar atau interpretasi dari sebuah gambar yang kita buat, itu bisa menunjukkan satu makna. Jadi bukan cuma sembarang foto. Saya bilang yang lalu, pertemuan yang lalu, Daniel menggunakan foto profil begini pasti ada maknanya, ada maksud tertentu dari apa yang dia buat pada saat itu. Gitu. Jadi dia memiliki makna tersendiri. Jadi bukan berarti ini hak paten. Oh, cuma ini gagak kan kali ya. Bukan cuma karena gagak, tapi itu bukan cuma karena orang kesukaan atau hal yang lain, tapi tema. Orang harus sesuaikan dengan tema kita. Apa sih dompet tema? Misalnya nanti ini akan mau berlaku ke depan ketika kita dipercayakan nanti ada project mandiri ke depan, kita akan praktek. Mungkin kalian cari sebuah model, baru kalian tentukan temanya situ seperti apa. Apakah temanya nanti lebih ke dark atau lebih ke soft atau lebih ke misalnya kalian butuh properti yang mendukung, misalnya pakai kayak lampu-lampu atau dan seterusnya. Itu bisa kalian gunakan. Tergantung dari kreasi kalian. Itu kalau foto indoor. Foto outdoor juga sama. Temanya seperti apa? Misalnya saya contoh. Kita foto seorang model perempuan, dia lagi di taman bunga dan dia lagi menikmati bunga itu dan tentunya mata harus dipejam. Nah, jadi itu atur di posisi seperti apa, posisi kita di mana, baru bunganya dia harus pegang seperti apa, baru posisi cahaya, karena kita outdoor, kita harus tahu cahaya di sebelah mana. Nah, itu hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan perlu dipikirkan sebelum kita memotret. Makanya pilihlah tema dengan baik. Ketika tema kita sudah dapat, baru kita bisa menggunakan, apakah kita menggunakan high key lighting atau low key lighting, atau ada juga yang candlelight. Nah, candlelight hasil dari teknik berbicara soal candle berarti tidak lepas dengan kata lilin. Tapi bukan cuma kata lilin sih sebenarnya. Lilin, mau dia lampu botol, mau dia Petromax, orangnya bilang tuh, pokoknya yang atau juga yang api unggun itu masuk candlelight. Jadi cahaya ini yang dibuat oleh api, begitu. Nah, ini
ada sifat tersendiri juga di sini, ada makna tersendiri juga di dalam hal itu. Ya, foto religius atau yang lebih terkesan teduh. Sebenarnya kita bisa, apa yang kita lihat sebenarnya kita bisa gambarkan ini ciri khas karakter dari foto ini seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, selamat datang untuk Natasha. Tadi juga ada Immanuel yang belum disapa. Boleh saya aktif kamera supaya sedang Yuda setting supaya kita lagi. Supaya saat juga sini bisa lihat. Oke, baru berikut ada speed light. Split. Bukan split ya. Split light. Split dia dibagi dua di situ. Atau dipotong. Kalau di dalam teknik editing atau editing video, split itu dibelah begitu. Dibelah bagian dia. Jadi satu footage yang di split, dibelah. Jadi itu footage itu jadi terpotong dua. Nah, sama juga dengan ini, split lighting, teknik pencahayaan yang menggunakan lighting dari salah satu sisi objek, apakah kiri atau kanan. Jadi dia akan terlihat separuh. Nah, ini kembali lagi kepada penggunaan pencahayaan side light. Side light itu masuk dalam speed lighting. Nah, banyak implementasi pada jenis foto, potret, dan atau simetris. Kesan yang ditimbulkan macam-macam, tergantung yang dibuat-buat, apakah misterius, atau ya seperti itulah. Karena kenapa dia misterius? Karena di bagian sebelahnya atau bagian sisi sebelahnya kita tidak tahu ekspresinya seperti apa. Jadi seakan-akan orang akan berpikir seperti apa. Biasanya seniman-seniman fotografi internasional, dorang tidak melihat dari segala sisi yang lain, tapi dorang banyak melihat dari sisi seninya. Sisi seninya. Bisa jadi ada yang seperti ini, ekspresi seperti ini, tapi maknanya sangat dalam di situ. Nah itu, biasanya nilai-nilai jual dari foto-foto seperti ini bernilai tinggi, apalagi kalau dia kancah dalam kancah internasional. Kalau kalian suka untuk berminat, ada yang bagian horror lighting. Nah ini biasa kalau saya pakai center atau di bawah. Jadi cahayanya lebih ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi teknik foto ini, ini serta ekspresi model. Tentunya yang terus tahu horor untuk menciptakan suasana horor ya pasti seperti itu. Lebih ditekankan kepada hal-hal yang menakutkan begitu. Nah, baru berikut adalah butterfly lighting. Ini yang paling sering digemari. Nah, teknik lighting menempatkan lampu di atas objek sehingga menghasilkan foto bayangan di bawah hidung menyerupai mirip untuk kupu-kupu. Jadi nanti di bagian hidung sini ada mirip kayak kupu-kupu gitu. Ada cahaya tersendiri. Jadi lightingnya itu mungkin highlight dari atas sehingga bagian hidung kita ada shadow-nya di sini. Mungkin hidungnya yang pesek, dapat yang mancung tuh atau lebih tinggi dengan menggunakan teknik ini. Kalau misalnya orang dapat fotografer yang pesek tuh, orang yang memang ada hidung kayak Federmore, nah itu nggak bisa. Biar mau bagaimana nggak mau dapat, karena memang di hidung nggak ada. Jadi untuk menunjukkan kesan seperti itu. Nah, ini yang dikatakan yang lalu. Kemudian mungkin jadi tugas yang lalu ya. Saya tahu siapa yang sebaking ini. Ini ada tugas yang lalu tentang Rembrandt lighting. Nah, teknik ini menggunakan satu atau dua lampu ditambah reflektor. Jenis pencahayaan digemari. Nah, ini. Di mana bagian Rembrandtnya? Rembrandtnya ada di bagian sini. Tapi bukan berarti Rembrandt ini apa ya? Rembrandt ini sebenarnya adalah seorang ilmuwan di bidang cahaya, namanya apa ya? Itu bisa dicari. Pokoknya DP Van Rembrandt. Saya selalu lupa DP nama pertama. Nah, dia yang menemukan teknik seperti ini. Dia menemukan teknik seperti ini dan teknik seperti ini banyak sekali di paling kemari. Karena kenapa? Karena ada sebagian sisi dari sebelah objek
yang gelap itu masih kelihatan. Beda kan dengan yang tadi, dengan yang split light. Jadi Rembrandt light ini lebih terlihat lebih berdimensi di situ, lebih terlihat menonjol dan sebagainya. Oke. Nanti kita bisa terapkan seperti ini nanti ke depan. Oke, baru berikut ada filter cahaya. Ya, ini juga ini semacam rumus-rumus, bukan kayak rumus fisika. Tapi sebenarnya unsur-unsur fisika ini ada juga dalam hal ini. Oke, terakhir. Ini panduan untuk kita bisa mereflektorkan itu. Kalau kalian lihat serabutnya kecil. Kalaupun yang ukuran seperti ini, oh ini agak besar, serabutnya kecil. Kayak coba gini, gampang di bawah. Tapi sebenarnya ketika dia dibuka, jadi akan lebih besar. Nah itu ada cara untuk menutup dan membuka. Kalau membuka gampang, cuma lempar itu sudah terbuka. Kalau tutup, ada beberapa cara. Pertama, caranya dia harus tangan kiri dan tangan kanan harus saling berlawanan. Jadi kalau memutar, dia ada buat kayak lapan di situ. Nanti di sini akan dijelaskan. Nanti kita juga akan coba latihan supaya satu waktu lagi di saat tanpa PKL lagi bawa reflektor, lipatkan tuh reflektor. Aduh gimana ya cara balipa? Itu mesti tahu juga. Atau orang dipercayakan untuk pegang reflektor. Nah, jempol tangan menghadap ke atas. Jadi itu ingat baik-baik, satu di bagian atas, satu bagian bawah. Karena dia posisinya akan dia putar kayak lapan begitu. Nah setelah itu putar reflektornya dengan gerakan mutar. Jadinya jempol tadi di atas, sekarang posisinya di bawah. Jadi orang bikin begitu dulu. Nah ini kalau salah bisa patah reflektornya, sandang serpunya. Kakak kelas kalian memang waktu ada praktik seperti ini patah serpunya saat pada mahal lebih harga 100 lebih kemain patah begitu. Akhirnya sudah bisa pakai karena so patah bikin apa mau digunakan karena dia itu sudah tidak kencang lagi lingkaran itu, jadi agak melar. Jadi pantulan cahaya tidak lagi seefektif yang pertama. Padahal serpunya itu lebih besar, yang ada sekarang yang masih bagus ukuran kecil. Kan kalau ukuran kecil juga kan agak terbatas. Semakin besar ukuran reflektor semakin bagus sih sebenarnya. Karena semakin besar jangkauan yang bisa dia pantulkan gitu. Nah, jadi ini jangan takut kalaupun dapat liar mau patah. Padahal tidak mau patah. Dia kayak apa ya kalau saya bilang. Dia tidak dia bukan besi, tapi dia kayak semacam apa ya? Kawat mungkin atau hal-hal yang lain. Ketika dia diputar seperti itu, dia akan bisa kembali seperti semula. Tapi harus hati-hati tetap. Karena kalau kita terlalu kasar atau terlalu gimana, itu bisa jadi patah. Ada kemungkinan bisa patah. Tapi jangan berarti orang jadi takut. Kaki mau patah ujung-ujungnya. Asal orang harus sesuai dengan DP prosedur. Ketika orang ikut dengan sesuai prosedurnya, itu tidak akan mungkin. Karena ketika segala sesuatu yang sesuai dengan aturan yang ada, yang kita lakukan, tidak akan menjadi kesalahan. Tapi kalau orang melanggar aturan, yang jelasnya pasti akan terjadi kesalahan. Hanya seperti itu. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Kalau berjalan lancar, reflektor seninya menjadi 3 lapis. Tinggal 3 lapis, sama dan 3 lagi. Nah, akan jadi lingkaran seperti ini. Dari yang pertama besar seperti ini, dan dia akan jadi kecil seperti ini. Oke, baru memasang fogbox, ada urutannya seperti ini. Nah, dan ini mungkin kalau saat sudah kita softbox di sekolah ada sih sebenarnya.
Kalau kalian lihat baik-baik ada tuh apa? Itu softbox yang dekat yang lalu yang ada kotak itu, dan dekat yang itu softbox. Oke, mungkin seperti itu yang kita perlu pahami mengenai lighting. Nanti kedepannya atau kalau misalnya hari Rabu kita ada pertemuan lagi ya. Jadi hari Rabu kita masih ada pertemuan, tapi pertemuan kita untuk secara online seperti ini lewat Zoom serasa sudah cukup, banyak hal kita sudah pelajari. Kurang bagaimana kita bisa lakukan dalam bentuk praktik seperti ini. Karena anak SMK kok cuma dengar teori, song, tuh, makanya mesti banyak melakukan. Jadi orang seimbangkan antara teori dan praktik. Jadi kalau teori dan praktik kita sudah paham, sama juga tuh. Kalau teori terus, orang nggak tahu bagaimana. Kalau orang cuma praktik terus tanpa ada teori, bisa jadi langkah-langkah, aturan-aturan atau hal yang lain kita abaikan di situ. Makanya bisa terjadi kesalahan-kesalahan. Maka penting sekali untuk kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi yang ada. Oke, jadi seperti itu. Oke, yang sudah ada saat ini ada Immanuel, Yuda, dan Daniel, dan Natasha yang selalu mengikuti kelas online. Sayang sekali teman-teman yang lain tidak bersama-sama pada saat ini untuk online. Saya tidak tahu kenapa, apakah karena memang malas atau hal tertentu. Tapi nanti akan berefek ketika kalian itu sudah diperhadapkan untuk hal yang sebenarnya. Ini saya takutkan di situ. Akhirnya apa yang terjadi, minta apa-apa. Nah, itu akan dipertanyakan. Bisa jadi tanpa PKL, kalau misalnya kalian dipercayakan untuk turun PKL di dunia studio misalnya karena turun pembahasan tentang ini, di sana ditanya sesuatu tidak tahu apa-apa, akhirnya kalian jadi apa? Jadi tukang suruh, beli mie gimana, atau beli fotokopi ini gimana, tuh karena tidak tahu apa-apa di situ. Maksudnya supaya kita dibekali di sekolah, supaya untuk memperkuat kalian, memperlengkapi kalian kemampuan atau pengetahuan kalian mengenai dunia seperti ini, supaya kita bisa dipercayakan orang lain lebih lagi, apalagi dunia kerja. Oke, untuk Natasha bisa aktifkan kamera. Jadi kalau kita dipercayakan di dalam dunia kerja nanti ke depan, nah ini baru gabung, baru kelar baru gabung. Jadi perhatikan lagi untuk waktu. Jadi bukan kelas sebagai yang penting ikut kelas online atau tatap muka ambil absen. Dan seperti itu motivasi, saya rasa mesti bagus lah motivasi kalian. Dan kalaupun peralatan SMK PK itu sudah berjalan dengan baik atau kalian sudah bisa nikmati, itu agar bisa diperhatikan. Saya lebih akan percaya, saya lebih akan mempercayakan lebih banyak tanggung jawab lebih besar ketika kayak Rupa ini yang selalu ikut online, karena saya agak ragu juga tuh. Seperti itu juga kalau ketika kalian ada di dunia industri, pasti atasan kalian di dunia industri atau tempat kerja akan ragu ke kalian ketika ini anak ini bisa ternyata seperti itu. Jadi agak keraguan. Makanya perlu untuk meningkatkan terus, kalau bisa nonton sampai rekaman kelas online, atau bisa lihat di mana saja YouTube-nya. Sekarang kan kalian buka YouTube, belajar tentang ini bisa di mana saja. Nah, tentunya perlu kita juga untuk diperlengkapi untuk praktek. Hari Rabu saya akan mencoba, kalau nanti saya akan sampaikan apakah kita prakteknya jadi atau ada tugas tertentu yang harus kalian lakukan. Kalau saya tidak sibuk atau karena ini kita masih dalam persiapan SMK PK, jadi bisa jadi saya berikut akan berangkat ke Kepsek untuk bisa mungkin menawarkan apa semua supaya alat-alat IMM lebih bagus lagi. Agak beruntung sih dibandingkan dengan yang kelas 12 ini, orang tidak merasakan.
Kalau kalian mungkin agak sedikit merasakan. Oke, kita akan mengakhiri dan akan ambil dokumentasi bersama. Pertama, Sar akan ambil dokumentasi lewat foto. Kedua, yang Sar akan screenshot. Oke, Sar akan hitung mundur. Nah, ini DP nama Rembrandt, karena di bagian sebelah sini agak kena cahaya sedikit, Rembrandt lighting. Oke. Yang kedua, posisi kamera, Sar akan oke, sudah. Sar akan hitung mundur. 3, kasih jempol seperti biasa. 3, 2, 1. Oke, jadi terima kasih untuk kesempatan saat ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa tugas-tugas karena kita sudah masuk mulai berjalan lagi setengah semesternya lagi. Supaya pada saat pengiriman hasil akhir kalian bisa ada di kelas 12. Kita ketemu lagi di kelas 12. Sampai jumpa dan see you next time.